Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Triutamistianingrum dari jurusan Pendidikan IPA mahasiswa MBKM UNES. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pembuatan biobriket dengan bahan batok kelapa, bonggol jagung, dan serpihan kayu. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan briket sederhana. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbandingan antara campuran briket yang efektif. Nah, landasan teorinya kita menggunakan bahan yaitu batok kelapa atau tempurung kelapa, tanaman jagung yaitu yang digunakan adalah tongkol jagung atau bonggol jagung, dan perekatnya kita menggunakan perekat tapioka. Briket arang. Arang adalah hasil pembakaran bahan yang mengandung karbon yang terbentuk padat dan berpori. Sebagian besar porinya masih tertutup oleh hidrogen dan senyawa organik lainnya yang komponennya terdiri dari abu, air, nitrogen, dan sulfur. Air ini dapat dijadikan sebagai briket arang yang digunakan sebagai sumber alternatif minyak tanah dan kayu bakar yang harganya semakin naik sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya bulanan. Menurut Triyono 2006, briket adalah sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan LPG dari bahan-bahan bekas atau bahan yang sudah tidak terpakai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya terdiri dari kaleng bulat 1 buah, palu 1 buah, cetakan gelas kecil 1 buah, saringan 1 buah, sendok 1 buah, panci 1 buah, stopwatch dalam HP 1 buah. Bahannya terdiri dari batok kelapa 5 buah, bonggol jagung 5 buah, arang kayu 2 plastik, tepung kanji 1/4 kilo, korek api 1 buah, kayu ranting 2 buah, dan kompor 1 buah. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa pada variasi 1 seperti pada gambar, yaitu dengan perbandingan batok kelapa, bonggol jagung, dan kayu, yaitu 30-30-40 menghasilkan nyala api yang kecil. Pada gambar kedua, variasi kedua, dengan perbandingan batok kelapa, bonggol jagung, dan kayu, 60-30-10 menghasilkan nyala api yang besar. Dan pada variasi ketiga, yaitu dengan perbandingan batok kelapa, bonggol jagung, dan kayu, 30-60-10 menghasilkan nyala api yang sedang. Nyala api pada ketiga variasi tersebut berbeda-beda karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita melihat pada tabel percobaan. Pada variasi 1 kondisi nyala apinya kecil dan lama waktunya yaitu 8 detik. Pada variasi kedua kondisi nyala apinya besar dan lama waktunya yaitu 58 detik. Pada variasi ketiga kondisi nyala apinya yaitu sedang dan lama waktunya 33 detik. Biobriket mengalami kondisi nyala api yang berbeda dan lama waktu yang berbeda karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu pengaruh dari jenis briket terhadap kemudahan penyalaan awal. Tingkat kemudahan penyalaan awal dari berbagai briket dapat dilihat pada tabel. Terlihat pada briket variasi 1 yaitu mudah terbakar dan membutuhkan waktu yang singkat, sedangkan pada variasi kedua yaitu perbandingan batok kelapa dengan nyala api yang besar dan waktu yang digunakan cukup lama. Dan pada variasi ketiga yaitu pada nyala api yang sedang dengan waktu 33 detik. Cepat penyalaan variasi 1 disebabkan rendahnya kandungan air dan briket, sedangkan lamanya penyalaan awal pada variasi briket 2 kemungkinan disebabkan banyaknya kandungan batok kelapa oleh bentuknya yang paling kompak, rapat, keras, berat jenisnya yang paling besar, kandungan airnya yang paling cukup besar, serta pada variasi ketiga juga sama. Dari hasil penelitian
percobaan diperoleh bahwa variasi yang sangat efektif dalam perbandingan biobriket yang pertama yaitu pada batok kelapa, yang kedua yaitu pada bonggol jagung, dan yang ketiga yaitu pada kayu biasa. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa kita dapat membuat biobriket sederhana dengan menggunakan batok kelapa, bonggol jagung, dan kayu yang diolah menjadi arang dan dicampurkan dengan variasi tertentu, dan kita juga dapat mengetahui perbandingan atau campuran briket yang paling efektif, yaitu pada variasi 2, selanjutnya variasi 3, dan variasi 1. Nyala api dan lamanya waktu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dapat pengaruh jenis briket terhadap kemudahan penyalaan api. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.